Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tarmizi Junaid dari Universitas Borneo Tarakan, yang dimana merupakan salah satu dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkup Puslatbang KDOD Lan Samarinda Angkatan 11 tahun 2020. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit review materi terkait mata diklat manajemen ASN yang dibawakan oleh pemateri Bapak Muhammad Abdirrahman, yang dimana materi diklatnya yakni tentang manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN itu tentu berbicara tentang bagaimana mengatur ASN yang ada di lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai dari peran ASN. Peran ASN yakni menjalankan kedudukan tersebut, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, ada juga sebagai pelayan publik, dan tentunya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, ASN itu terdiri dari apa sih? ASN itu terdiri dari yang pertama PNS, yang kedua ada yang namanya P3K atau pegawai dengan perjanjian kerja. Tentunya ASN ini terbagi dua. PNS dan P3K ini memiliki hak-hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya, ASN itu bertugas untuk bagaimana dia bisa melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan undang-undang pastinya. Selanjutnya, bagaimana ASN ini bisa memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang terakhir, tentunya dia bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, kembali lagi berbicara tentang hak ASN, yang dimana mereka berhak menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian berhak menerima cuti atau berhak mengajukan cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, kemudian mendapat perlindungan dari negara pastinya berupa bantuan hukum. Selanjutnya, yang terakhir, ASN berhak untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Sementara itu, kewajiban ASN diatur dalam Undang-Undang ASN, yakni tentang yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian melaksanakan kebijakan yang dirumuskan, ada menaati perundang-undangan, kemudian ada melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian ada menyimpan rahasia jabatan yang hanya dapat dikemukakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada kode etik perilaku ASN, yakni melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Selanjutnya melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang. Ada menjaga kerahasiaan negara, menggunakan kekayaan barang milik negara secara efisien, bertanggung jawab, dan efektif. Kemudian mencegah agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan. Selanjutnya ada memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi. Selanjutnya ada melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sebagai kesimpulan, menjadi ASN tentunya
harus diatur, harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana dalam manajemen ASN itu. Olehnya itu, kita sebagai ASN harus tetap menjalankan fungsi kita, yakni sebagai pelayan publik, serta bagaimana kita bisa mempererat dan sebagai pemersatu bangsa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.